Jurnalis, kewajiban jurnalis pertama adalah pada kebenaran. Ketika ada jurnalis yang tidak pada kebenaran, maka dia bukan jurnalis. Oke, statement Anda itu sama nilainya dengan orang bilang pemuka agama adalah orang yang baik. Itu sama nilai statement Anda seperti itu. Saya bertanya, Anda meyakini bahwa rumah sakit di luar negeri sesungguhnya santai-santai aja kosong? Banyak yang kosong, tapi yang berita diamplifikasi, yang diangkat ke internasional itu rumah sakit yang kebetulan lagi penuh. Dan ada banyak bukti footage yang dipakai di rumah sakit Italia, rumah sakit di Amerika itu footage-nya sama semua gambarnya. Jadi mereka memakai gambar yang sama di semua rumah sakit yang katanya kotanya lagi rusuh, lagi COVID. Buktinya di Bali nggak ada rumah sakit yang rusuh tuh, nggak ada tempat yang butuh relawan, nggak ada. Media memberitakan 400 orang di Bangli ya, di area Bangli positif. Padahal itu cuma rapid test. Berita naik di metro sudah bilang positif. Positif rapid test. Ada positif rapid test, ada positif corona. Anda baca secara detail apakah positif rapid test atau positif corona? Karena dua hal yang berbeda. Mereka baru rapid test, beritanya sudah naik 400 warga Bangli positif corona. Ngerti nggak? Metro TV, Metro yang angkat itu. Itu kurang ajar nggak tuh? Coba bayangin perasaan masyarakat yang dibilang positif itu. Mereka tidak tahu apa-apa, orang-orang kampung ini. Mereka dites, mau aja dites, terus mereka tiba-tiba ngeliat berita, ternyata kita sudah positif. Gimana dropnya mereka? Secara psikomatik mereka stresnya gimana? Kalau yang punya sakit jantung mereka akan meninggal. Lalu ketika mereka meninggal, mereka akan dilabeli sakit COVID. Itu akan menambah statistik sehingga ini kita dibawa ke arah, jadi bangsa ini dilemahkan, pola pikir kita dilemahkan oleh media. Kita nanti suatu saat kita akan tiba di satu titik ketika semua menyerah, dan akhirnya kita akan... Anda tadi mengatakan bahwa ini dilemahkan oleh media, karena media merilai dari apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah. Jadi Anda tidak percaya apa yang disampaikan oleh pemerintah? Pemerintah Indonesia menyatakan misalnya hari ini ada 12.000 lebih yang positif corona. Bagi Anda itu bukan data yang benar? Tidak. Saya tidak percaya. Saya percaya Pak Jokowi. Saya percaya Pak Jokowi, Pak Terawan, beliau berdua itu tahu skenario COVID yang sebenarnya mereka tahu. Makanya Pak Terawan itu sebenarnya langkahnya sudah benar di awal. Tapi karena Pak Terawan bukan najwa, karena sosok beliau yang culun, ketika beliau menganjurkan orang agar santai, tenang, penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya, karena dia sosoknya tidak meyakinkan, akhirnya dia dibully oleh netizen, akhirnya menimbulkan polemik, akhirnya Terawan disuruh diam sama nggak tahu siapa yang nyuruh dia diam. Tapi Pak Jokowi saya yakin beliau tahu. Pertanyaan saya bukan itu. Yang mengumumkan kan kita tahu bahwa Satgas COVID-19 nasional. Jadi apa yang diumumkan itu data yang salah. Itu yang Anda sampaikan? Distortif. Sudah ada ya. Kalau itu data yang salah, Anda punya data yang benar? Data yang benar adalah buktinya sampai sekarang di Bali yang meninggal hanya karena COVID 4 orang. Dan dua orang itu imported case. Dan Indonesia kan bukan cuma di Bali, ada yang lain juga. Dan itu disampaikan nasional. Mas, Indonesia bukan cuma di Bali dan Mas juga harus ingat Indonesia bukan cuma Jakarta, oke? Ketika Jakarta gawat, nggak harus Indonesia ikut gawat, ngerti nggak? Dan disampaikan oleh Satgas COVID kan seluruh Indonesia, Bung Jering. Bukan hanya Bali, bukan hanya Jakarta. Di Bali apakah punya persepsi yang sama? Enggak. Satgas COVID misalnya di Aceh. Aceh semua sembuh itu gara-gara apa? Kita nggak tahu kan? Bung Hermawan, Anda punya komentar terkait ini? Iya, saya ingin mengatakan bahwa saat sekarang ini kita harus bergandengan tangan untuk betul-betul bahu-membahu melawan COVID-19 ini. Memang ada betulnya ketika di 34 provinsi sudah terjadi kasus di seluruh daerah ini, kita khawatir terjadi epicentrum baru. Nah, untuk itu kita harus perkuat komunitas, masyarakat kita, mulai dari individu kita peduli satu sama lain. Sekaligus kita memang juga menghimbau pemerintah agar lebih konsisten dalam hal kebijakan, sekaligus menjamin agar akses kita terhadap pelayanan kesehatan tetap terpenuhi, berkualitas, tidak menumpuk, sekaligus menyediakan kebutuhan dasar bagi pelayan. Saya ingin tanya Bung Hermawan, betulkah kemudian apa disampaikan oleh Bung Jering bahwa di luar negeri rumah sakit sesungguhnya kosong? Jangan dijawab dulu, kita akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Nanti saya akan berikan kesempatan pada Bung Jering juga. Terjadi penurunan pasien. Yang kedua, di Indonesia itu saat ini memang banyak fokus karena COVID-19, sehingga orang kalau cuma punya simptom yang sederhana untuk kekhawatiran kesehatan tidak perlu berobat ke rumah sakit. Jadi juga memang di rumah sakit tertentu tidak semua rumah sakit.
Karena rumah sakit rujukan COVID di dunia pun, seperti di Jerman, di Italia, di Inggris itu, pada awalnya itu memang ada rumah sakit yang rujukan juga seperti Indonesia. Tidak semua rumah sakit itu menangani COVID-19. Tetapi semakin banyak, semakin tinggi kasus per kasus, maka kapasitas rumah sakitnya dibenahi. Dan hampir semua rumah sakit di Eropa siaga untuk COVID-19. Jadi memang orang-orang dengan indikasi penyakit di luar COVID-19 lebih banyak menahan dirinya untuk tidak memeriksakan karena justru khawatir terpapar dengan adanya potensi terpapar di area publik di rumah sakit. Tetapi bukan berarti rumah sakit sepi dalam arti ketiadaan pasien. Boleh jadi sepi dari pemeriksaan untuk penyakit-penyakit lain karena orang lebih waspada, tetapi untuk COVID, penanganan COVID, hampir semua negara di dunia ini meningkatkan kapasitas layarnya untuk menangani COVID-19. Jadi bahkan peralatan seperti ventilator, monitor untuk kebutuhan ICU, termasuk alat pelindung diri, semuanya kewalahan. Karena itu bagian dari bahan pakai habis seperti APD yang tiap hari dipakai oleh tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan sendiri banyak menjadi korban, banyak juga yang terpapar karena kasus COVID-19. Nah, untuk itu secara kesimpulan sebenarnya di dunia ini, seluruh dunia termasuk Indonesia, rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan COVID-19 sebenarnya cukup kewalahan menangani COVID-19. Tandanya kapasitasnya penuh, terkecuali rumah sakit tertentu yang memang kecenderungannya di bulan Ramadan ini agak sepi karena berkaitan dengan Ramadan dan juga penahanan diri untuk tidak beraktivitas di ruang publik. Oke, stop sampai situ dulu Bung Hermawan, saya ingin ke Bung Jering. Bung Jering, ini banyak sekali loh pahlawan kita saat ini yang berada di garis depan, dokter, perawat, dan lain sebagainya, kewalahan menangani serbuan penyakit COVID ini yang mendadak tinggi tiba-tiba. Apakah itu kemudian Anda katakan sebagai suatu hal yang distortif? Tadi Anda menggunakan bahasa Anda. Ya, oke. Pertama, saya ingin mengucapkan bela sungkawa saya. Mungkin banyak masyarakat yang mengira saya tidak simpati terhadap para tenaga medis yang gugur. Itu saya sebenarnya, saya melakukan semua apa yang saya lakukan sekarang ini justru karena saya tidak ingin para dokter tenaga medis di Indonesia itu tambah stres. Kenapa? Karena saat ini orang-orang itu seperti argumen saya sebelumnya, psikomatik itu nyata. Ketika orang dibombardir oleh informasi betapa ngerinya COVID ini membunuhmu, padahal kemungkinan sembuhnya itu gede banget. Tapi karena orang saking takutnya, mereka mikirin semua gejalanya, dan gejalanya itu sangat umum. Akhirnya orang beramai-ramai ke rumah sakit. Orang yang tidak sakit jadi sakit karena kepikiran, dan karena orang ramai-ramai ke rumah sakit, petugas medis, dokter kewalahan, dan APD itu kan harus dipakai sekali doang. Ketika mereka harus buang air, mereka harus ganti APD lain. Dan memakai APD itu 1 jam itu sudah sesak nafas. Dan saya rasa kita sepakat, jika tidak semua dokter itu mempunyai kesehatan yang prima. Dokter juga pasti punya penyakit, ada yang punya penyakit bawaan, ada yang sudah faktor usia, faktor stres, karena mereka ngelihat TV berita buruk, ngelihat handphonenya berita buruk. Maka yang harus dihentikan sekarang adalah bagaimana menyeimbangkan informasi agar orang-orang itu punya harapan yang besar jika sebenarnya COVID ini tidak perlu ditakuti berlebihan. Kita hanya cukup melakukan adaptasi, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak seperlunya, cukup. Orang-orang sudah Anda mengkampanyekan itu, cuci tangan, masker, jaga jarak. Tapi semua itu rekomendasi dari WHO, Bung Jering? Ya, saya mengatakan cuci tangan itu agar kenapa? Kan orang Indonesia suka makan pakai tanpa sendok garpu. Iya. Kalau mereka misalnya tidak higienis, tidak cuci tangan, mereka kena diare, terus mereka masuk rumah sakit, akan ada kemungkinan mereka akan dilabeli COVID. Karena sudah seperti saya bilang sebelumnya, di banyak negara-negara maju sudah ada permainan untuk menaikkan angka statistik korban COVID agar negara-negara itu lebih cepat menerima mandatory vaksin, agar kita semua wajib vaksin. Itu loh. Jadi untuk mencegah agar kita tuh bisa melawan, agar tidak semua orang terkena wajib vaksin. Jadi usahakan sebisa mungkin Anda itu sehat. Kalau tentang masker, saya tidak peduli apa kata WHO. Saya peduli sama TBC. TBC itu 100% airborne. Kalau masalah COVID airborne itu kan masih diperdebatkan sekali. TBC itu 100% airborne. Jadi kalau orang pakai masker itu mereka selamat dari TBC. Kalau social distancing itu menyelamatkan kalian dari panu, kurap, dan penyakit-penyakit kulit lainnya. Jadi kalau Anda social distancing, Anda pakai masker itu bukan kaitan ke COVID? Kalau saya tidak mau tunduk sama apapun kata-kata WHO. Karena saya Tapi Anda melakukan itu ya?
Saya lakukan itu agar masyarakat tidak mudah ke rumah sakit, agar masyarakat tidak gampang ke rumah sakit. Oke. Kalau masyarakat berbondong-bondong ke rumah sakit, medis stres, medis meninggal, orang-orang pasien non-COVID yang mereka tuh memang sakit kritis karena bukan COVID, mereka akan terbengkalai, akhirnya meninggal. Kasihan. Oke. Bung Hermawan, terakhir, apa yang bisa Anda sampaikan dari semua perbincangan kita pada hari ini? Baik. Pertama, ketika kita melihat fenomena kejadian COVID-19 di dunia, memang kita bisa menganalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang tentang tesis konspirasi. Hanya saja, para praktisi, pakar ilmuwan di dunia ini juga tidak bergerak sendiri karena mengatasnamakan negara juga. Seluruh negara, artinya seluruh kekuasaan besar di dunia, turut berperang melawan COVID-19. Untuk itu, evidence base atau dasar bukti lapangan inilah yang mendasarkan kita pada pengambilan kebijakan, strategi, dan prioritas. Sejauh ini strategi penanganan COVID-19 satu-satunya yang paling bisa menahan laju penyebarannya adalah dengan melakukan physical distancing, penguatan komunitas, menjaga imunitas kita, daya tahan tubuh kita, sekaligus menggunakan alat pelindung diri seperti masker bila harus kita ada di ruang publik. Nah, hal-hal ini yang harus kita terus budayakan, sosialisasikan, promosikan di tengah masyarakat. Yang berikutnya, kita berharap agar pemerintah kita betul-betul kompak dan bijak untuk betul-betul memperlakukan PSBB ini secara konsekuen, secara disiplin dan juga kompak di berbagai wilayah. Karena di Indonesia 34 provinsi sudah berlangsung dan seluruh Jawa sudah red zone. Untuk itu kita berharap agar pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif. Semisal ada wacana relaksasi PSBB, tetapi justru harapan kami semua sebagai praktisi kesehatan untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan payung kebijakan melalui PSBB. Semoga Indonesia melalui hikmah Ramadan ini keluar dari problema COVID-19 dan kita kembali menumbuhkan semangat baru untuk hidup kita. Baik, terima kasih Bung Hermawan Saputra dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat dan juga terima kasih Bung Jerings, musisi yang kemudian menyuarakan hal-hal seperti ini. Terima kasih dan sehat untuk kita semua. Sehat untuk Bung Jerings juga, terima kasih. Sehat, terima kasih Bung Jerings. Ya, selamat malam. Oke, sama-sama Pak Dokter, terima kasih. Selamat malam. Saudara, zona merah COVID-19 meluas, Jawa Barat terapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB skala provinsi di 1 provinsi